Oke, kembali di NTV Sports. Kali ini di segmen Gocek bareng Bro Marco yang saya lupa manggil untuk masuk karena udah terlalu lama ya. Halo. Sekarang jadi pemain pengganti. Oke, kita tukeran dulu dong. Ini posisinya nggak pas soalnya. Nah, kita sampai sekarang diulang loh panggilnya. Read back ya. Oke, kita mau ngomong satu topik yang sudah berulang-ulang sebenarnya ya. Tapi karena hari ini diresmikan perkenalan kepada supporter, fans Timnas Indonesia. Ini dia era baru Timnas Indonesia bersama dengan John Hartman. Oke, ini ngomong-ngomong, hari ini kan baru dikenalin. Kemarin-kemarin katanya kurang fit. Iya, jadi dia perkenalan dengan cuaca Indonesia kayaknya agak perbedaan, aklimatisasinya kurang baik ya. Jadi mungkin atau mungkin dia shock ya. Shock dengan udah banjir, baru nyampe. Betul sekali. Terus, waduh, mungkin cuaca atau udara di Jakarta mungkin lembab, jadi ya mungkin agak kurang fit. Atau bro, mungkin ya dia shock dikasih target besar nih. Kita akan bicarakan bagaimana John Hartman menghadapi target yang cukup besar yang diberikan oleh PSSI kepada dirinya. Jelasin ke kita dulu dong, siapa sih John Hartman ini? Kalau misalnya dirimu berbicara Zizou, Pep Guardiola, Ruben Amorim, kita semua tahu. John Hartman, who is he? Ya, jadi sebenarnya kalau kita nggak usah bandingkan dengan Pep Guardiola, Ruben Amorim atau Zidane, karena memang kalau boleh dikatakan John Hartman ini nggak punya karir sebagai pemain ya, tidak cukup karir sebagai pemain, dia tidak cukup dikenal karena memang dia cuma bermain di level amatir. Nah, tapi sebagai pelatih dia juga bukan pelatih yang tier 1. Itu dia. Kita tahu Jurgen Klopp. Betul. Ya. Kita tahu siapa Carlo Ancelotti. Tiba-tiba muncul yang namanya John Hartman. Tapi secara CV dia pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia, di mana Kanada sudah 36 tahun tidak lolos ke Piala Dunia. Artinya bukan hanya di Timnas Putra, dia juga sebelumnya bersama Selandia Baru menangani Timnas Putri. Dia juga membawa Timnas Putri lolos ke Piala Dunia, ke Olimpiade juga. Begitu juga dengan Kanada, Timnas Putri juga dibawa ke Olimpiade. Artinya dia pelatih yang bisa membawa tim lolos ke Piala Dunia. Mau itu putra, mau itu putri, dia bawa lolos semuanya ke Piala Dunia. Artinya dia memang tidak memegang klub-klub ataupun timnas yang besar begitu ya. Tapi dia mampu membangun tim yang kecil sehingga meraih hasil atau prestasi yang lebih baik. Dia bisa mengejar mimpi sebuah negara. Jadi dia membawa tim ini bermimpi untuk Piala Dunia dan dia bisa mewujudkan itu. Di Selandia dengan tim negara kecil Selandia Baru. Lalu ada Kanada juga dia bawa yang bukan negara sepak bola boleh dikatakan. Kanada lebih condong ke liganya juga tidak terlalu jalan ya. Liganya malah ikut ke Amerika Serikat. Nah, dia paling tidak bisa mencapai target yang dibebankan kepadanya. Karena kalau kita tahu John Hartman ini sebenarnya basicnya itu seperti akademisi Simon. Jadi dia itu sebenarnya keilmuannya itu di bidang olahraga itu cukup, kepelatihannya bukan berdasarkan sebagai pengalaman sebagai pemain, tapi dia belajar. Dia belajar mulai dari level usia muda, terus dia bergeser lagi ke usia yang senior, Timnas Putri, Timnas Putra. Dia bisa menerapkannya. Jadi dari teori dia berhasil mempraktekannya dan menjadikan hasil dan prestasi yang gemilang ya untuk Timnas Kanada dan juga Selandia Baru. Oke, apa ini mendengar, memahami, beraksi ini apa? Kalau kita lihat di sini ada three magic words. Kalau biasanya three magic words apa? Kalau untuk anak-anak kan ada. Terima kasih. Please sama I'm sorry, excuse me atau apa ya? Pokoknya ada 3 magic words buat anak-anak. Nah, dia juga ada 3 magic words dari John Hartman tadi. Kalau kita melihat perkenalan dari John Hartman tadi, dia tuh lebih ke arah bukan pelatih yang menggebu-gebu, bukan sosok yang pelatih yang mengumbar janji terlalu banyak, tapi dia berbicara dengan sangat runtut mengenai apa yang akan dilakukannya bersama Timnas Indonesia. Nah, ada 3 kata ajaib yang dimunculkan oleh John Hartman tadi pada jumpa pers tadi perkenalannya pertama kali. Yang pertama adalah mendengarkan, memahami, lalu beraksi. Ini adalah 3 hal yang akan dilakukannya pertama kali. Akan diterapkan ke Timnas Indonesia. Iya, Timnas Indonesia dalam short term, jadi artinya dalam waktu dekat. Dia akan melakukan ini. Mendengar apa? Mendengar para pemain yang baru saja gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Apa sih keluh kesah mereka, bagaimana perasaan mereka, bagaimana mereka menghadapi situasi masa-masa sulit itu, dia akan mendengar semuanya. Apa kendala yang dihadapi selama ini, dia akan mendengar semuanya. Lalu coba memahami apa sebenarnya yang menjadi permasalahan para pemain ini. Kenapa mereka sampai tidak bisa lolos ke Piala Dunia 2026, padahal hanya tinggal sedikit lagi, selangkah lagi. Kita lolos ke round 4, tapi gagal oleh kekalahan Arab Saudi dan Irak. Lalu setelah itu dia akan mengambil aksi, beraksi setelah itu
untuk mengembalikan kembali kepercayaan diri para pemain timnas ini dengan apa? Dengan membawa mereka tampil di bulan Maret nanti di FIFA Series. Jadi dari semua ini dia akan mendengarkan, memahami dulu, lalu dia akan membuat planning untuk bisa bermain nanti di bulan Maret, dan itu adalah short term dari John Herdman. Apakah ini gaya kepelatihan yang menurutmu unik dan cocok untuk timnas Indonesia berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya? Iya, yang pasti sebenarnya kita melewati dua pelatih yang memang punya gaya yang berbeda ya. Sintayong dengan pengalamannya yang cukup luar biasa bersama timnas Korea Selatan, lalu ada Patrick Kluivert yang punya pengalaman sebagai pemain tapi tidak terlalu baik sebagai pelatih, tapi didukung oleh komposisi tim kepelatihan yang cukup banyak. Kalau John Herdman ini datang dengan satu asisten pelatih. Katanya dua. Satu on the way. Ya, on the way, tapi dia lebih banyak menggunakan pelatih lokal. Jadi akan memberi ruang kepada pelatih lokal, tapi yang baru satu yang datang bersama John Herdman ada satu pelatih fisik, dia membawanya dari Kanada, dan itu akan menemani dia nantinya untuk menyusun tim kepelatihan ini nanti bersama tentu saja Direktur Teknis Timnas Indonesia Alexander Zuiz. Nah, Cesar Milan ya? Cesar Milan, bukan Cesar Milan pelatih. Paham kan ada pelatih ini ya, apa anjing ya kalau nggak salah, tapi ini bukan yang itu, bukan Cesar Milan yang itu, bukan yang itu. Ini pelatih fisik. Jadi artinya dia tidak memberi ruang yang terlalu besar untuk tim kepelatihan dari negaranya. Jadi dia membuka ruang untuk pelatih-pelatih lokal. Artinya memang dia ada satu yang berbeda dari gaya kepelatihan John Herdman. Dia mempelajari culture, dia mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Karena berdasarkan budaya ini, dari budaya ini nantinya dia akan memahami seperti apa. Dan dia juga mengatakan bahwa keanekaragaman yang kita miliki ini adalah kekuatan kita ya. Iya. Dan itu yang dialami dia di timnas Kanada. Timnas Kanada tidak jauh berbeda dengan timnas Indonesia. Mereka juga memiliki banyak diversifikasi. Mereka banyak keberagaman di sana. Banyak imigran juga di sana. Di Indonesia juga banyak suku dan juga banyak, ada yang diaspora, ada yang kelahiran dari di luar negeri, ada yang juga main di Indonesia, ada yang main di Eropa seperti itu. Dan ini kondisinya tidak berbeda antara Kanada dan Indonesia. Dan ini menurut John Herdman ini bukan sebagai sebuah rintangan. Ini akan menjadi sebuah kekuatan baru yang bisa digunakan untuk bisa meraih impian Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2030. Dan ada banyak insiden yang terjadi ketika dia melatih timnas Kanada ya. Contohnya ada yang mungkin ada sengketa, kemudian ada pemain yang menolak untuk bermain detik-detik atau beberapa jam jelang kick off, dan itu berhasil di-tackle, berhasil diantisipasi dan berhasil dikelola dengan baik oleh John Herdman. Karena kalau kita lihat dari pengenalan pertama tadi, dia seperti sosok kebapaknya cukup kuat ya. Bapak guru, bapak dosen, di mana dia berbicara dengan sangat terstruktur. Dia ya dari tiga kata ini sebenarnya kita akan melihat bahwa ini adalah pendekatan yang sangat personal seperti itu, bahwa dia akan mendengarkan dulu. Dan dia sudah mengontak 60 pemain. Dia berbicara secara personal, mengenalkan dirinya siapa, mengetahui apa yang dibutuhkan. Dia datang hadir, dia berkata bahwa saya hadir untuk kalian, seperti itu. Dan dia mengontak J.I. Jazz juga, dan dia pemain lokal juga? Iya, pemain lokal, pemain luar, pokoknya ada 60. Kalau 60 kan berarti kalau kemarin itu di timnas itu ada 23 pemain, berarti lebih dari skuad yang ada di timnas. Dia berbicara juga dengan pemain-pemain lainnya, dan ini belum pernah dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Itu memberikan seperti apa ya? Pemain akan merasa bahwa mereka dihargai, mereka didengar, dan itu juga membangun semacam soliditas ya antara pemain dan juga pelatih. Dan yang paling penting adalah budaya timur ya, kulonwon. Dia datang dulu ketok pintu gitu loh. Ini saya. Dia orang Inggris ya. Nah, padahal dia orang kelahiran Inggris, terakhir di Kanada. Berkarir di Kanada ya. Betul, dan dia katakan, saya dengar dulu apa sih kalian maunya apa, ini saya memahami dulu seperti apa kalian. Nah, itu membuat pemain itu tidak berada dalam posisi mereka itu kedatangan sosok baru yang di luar jangkauan mereka. Jadi kedekatan itu penting dibangun untuk pertama kali ketika berhadapan dengan para pemain. Dan kita berharap sih dari titik ini, kita berharap era baru timnas itu akan lebih cerah ke depannya. Nah, apakah iya atau hanya optimisme semata seperti pelatih-pelatih sebelumnya? Euforia di awal dan kemudian ya tahun demi tahun. Ya, agak AFC, AFF, tidak ada. Ya, seperti partai politik juga banyak janji ya. Tadi pelatih juga kadang sebenarnya banyak janji kita lolos ke sini. Tapi memang yang pasti kan kita lihat bahwa ada target yang memang diusung oleh John Herdman ini dari PSSI. Ada untuk bulan yang terdekat lah. Tahun ini? Target jangka panjang adalah meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030, lalu nanti ada Piala Asia 2027, di mana Indonesia diharapkan lolos 8 besar. Nah, yang terdekat itu adalah FIFA Series. Di sini di mana Indonesia akan jadi tuan rumah untuk pertandingan FIFA Series, di mana ini adalah salah satu agenda FIFA yang dibuat khusus untuk negara-negara yang akan melakukan uji coba, dan kita tidak akan berhadapan dengan tim-tim Asia saja, tapi bisa dari Oseania dan negara-negara lain. Nah, ini agenda resmi dan kita menjadi tuan rumahnya, dan ini tentu menjadi salah satu pressure. Iya, kalau di politik apa 100 hari
Oh iya. Ya kan? Ada 100 hari kinerja si ini. Nah, ini mungkin akan menjadi ujian pertama dari John Herdman, di mana dia akan melihat bukan sebenarnya hasil tentu saja. Kalau dia mengatakan tadi bahwa mendapatkan hasil yang baik tentunya. Nah, dia akan berharap di sini Indonesia bisa bangkit lagi, walaupun ini hanya sebuah uji coba. Tapi paling tidak para pemain timnas nantinya di hadapan para supporter itu akan menunjukkan kalau kita masih ada, kita masih bisa. Sebenarnya supporter juga tidak terlalu melihat hasil sih, asal pemain itu bermain dengan apik, dengan baik ya, tidak maksudnya sesuai dengan game plan juga. Sesuai dengan game plan dan bermain sepenuh hati. Tapi kalau John Herdman sebenarnya tekanan dari supporter di sini dia belum pernah merasakan tentunya karena memang cukup besar tekanan supporter Indonesia karena kita berbeda dengan Kanada mungkin jauh berbeda. Tapi lagi-lagi seorang Pak dosen mengatakan bahwa itu bukan sebuah halangan, itu justru sebagai kekuatan untuk dirinya membangun kinerjanya ke depan. Jadi dengan tekanan supporter dia akan melakukan hal yang lebih baik lagi, terbaik lagi untuk membuat supporter. Tapi belum tahu aja dia fanatiknya fans Indonesia ya. Kesalahan pertama John Herdman adalah kemarin membuat akun media sosial Instagram. Karena kalau sudah masuk di media sosial, itu seperti lingkaran setan. Betul sekali. Susah sekali untuk memfilter mana yang memang supporter. Kalau udah marah, wah. Tapi mudah-mudahan dia tidak akan terpengaruh ya karena memang noise di sosial media. Karena memang John Herdman yang meminta kemarin untuk dibuatkan akun Instagram, jadi dia udah siap dengan segala sesuatu. Yang pasti juga John Herdman membawa keluarganya, artinya apa? Dia akan tinggal lebih lama juga di Indonesia. Dia serius ya, dan keluarganya juga diharapkan bisa belajar budaya bahasa Indonesia. Betul sekali, dan ini adalah pendekatan budaya. Yang baik, lebih cocok Menteri Kebudayaan kali ya daripada pelatih timnas. Tapi untuk first impression-nya John Herdman cukup baik lah. Kita tidak dibawa untuk melesat ke atas, kita tidak dibawa untuk mendowngrade-kan pelatih timnas dengan CV yang tidak mentereng, tapi kita juga tidak dibawa untuk bermimpi di awang-awang seperti itu. Jadi dia punya timeline, punya kerangka kerja yang akan dijalankan nantinya bersama tim pelatihannya. Nah, lalu setelah FIFA Series ada bulan Juni FIFA Matchday. Lalu ini yang sebenarnya yang cukup penting juga. Ini kita belum pernah juara, walaupun di tingkat regional, walaupun banyak yang mengatakan ini Piala Ciki, tapi bagi saya ini bukan Piala Ciki. Saya sangat menggemari Piala AFF, Piala Tiger, karena ini adalah salah satu turnamen yang legendaris di region Asia Tenggara. Dan jangan main-main, Vietnam ini tidak bisa dipandang remeh. Dan kita belum pernah juara, kita 5 kali runner up, tapi belum pernah juara. Dan untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, Asia, tentu kita harus bisa menguasai Asia Tenggara. Nah, lalu ada FIFA Matchday AFC Nations League. Nah, ini nanti mungkin di bulan September, Oktober. Lalu ada FIFA Matchday lagi, lalu ada Piala Asia di bulan tahun 2027. Jadi ini adalah timeline pekerjaan John Herdman yang terdekat sampai nanti dia bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030. Di luar itu dia juga akan menangani timnas tentunya U23 yang akan tampil di Asian Games di Jepang kalau nggak salah, dan terus dan beberapa kejuaraan penting lainnya. Nah, kalau kita lihat dari sini sebenarnya kita berharap banyak tentunya kepada John Herdman. Pasti. Dan asistennya ngomong-ngomong tadi sempat disinggung yang sudah Cesar Milan ini sebenarnya kalau misalnya dibilang berbeda ya dengan pelatih sebelumnya yang membawa mungkin tim strategi atau tim analis. Nah, ini asisten pertama yang dibawa adalah dokter. Dia lebih... Artinya fisik pemain timnas kita ini perlu di-boost, sangat perlu ditingkatkan ya. Satu yang paling bisa diukurkan sebenarnya di sana. Kekuatan fisik dari seorang pemain itu yang paling gampang diukur karena memang udah ada teknologi untuk bisa mengukur VO2 max dan segala macam, itu bisa terukur dengan baik. Tapi untuk kemampuan skill di lapangan ini harus bisa melihatnya beberapa kali. Dia harus bisa melihat bermain dia bermain bagus di satu tim belum tentu bermain dengan sama baiknya di tim yang lain. Yang pasti untuk skill itu ada namanya posisi terbaik di mana dia bermain. Nah, tapi kalau untuk fisik itu masih bisa dibangun seperti itu. Jadi dia memang tidak seperti pelatih sebelumnya yang membawa banyak sekali asisten pelatih. Dia hanya membawa itu karena itu paling pertama yang mungkin akan dilihat oleh John Herdman. Jadi ya kita lihat pemain-pemain di sini saling merangkul. Kira-kira di antara mereka ini siapa yang bisa jadi tulang punggung yang diandalkan oleh John Herdman? Iya, kita sebenarnya kalau melihat materi pemain yang mungkin akan dibawa John Herdman mungkin tidak akan banyak berubah dari materi sebelumnya ya. Dia akan tetap memakai JIJ sebagai kapten mungkin. Dan dia masih mengatakan JIJ sebagai kapten tadi. Saya sudah memutuskan kapten JIJ berarti clue-nya JIJ pasti udah akan dipanggil juga. Ya, di belakang juga ada Rizky Ridho, terus di depan juga ada Ole Romeni, ada Calvin Verdong, juga pemain-pemain yang bermain di Liga Top Eropa. Ada Emil Audero, lalu ada juga Ole Romeni, Kevin Dix,
mungkin itu akan menjadi tulang punggung masih. Artinya sudah cukup ya, nggak akan ada naturalisasi lagi dong? Untuk sementara sih sebenarnya belum ada arah ke sana ya, karena memang dari PSSI juga belum mengarah untuk pemain naturalisasi baru, tapi kalau berdasarkan apa yang dikatakan John Herman tadi, dia tidak peduli paspornya dari mana, maksudnya yang penting selama Indonesia dia akan dan punya kemampuan dan punya kontribusi kepada timnas, dia akan memanggil dan menggunakan kemampuannya di lapangan. Nah, yang menarik tadi, Mai, Mona. Maaf ya. Yang menarik tadi Mona. Mai lagi. Iya, aduh, salah ucap nih. Tapi nggak apa-apa. Yang menarik, pemain-pemain juga sudah mengucapkan selamat datang kepada John Herman. Kita punya tayangannya, mari kita simak sama-sama berikut ini. Hi Coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia, and let's create big memories. And again, all the best, and see you soon. Hi Coach John Herdman, congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. And sampai jumpa di Mare. Hi Coach, welcome to our national team. Glad to have you here. See you soon. Coach John Herman, welcome to Indonesia. I want to wish you all the best. Let's make Garuda to fly higher. Halo Coach, selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Semoga diberi kelancaran dan sukses. See you soon. Halo Coach, Beckham di sini. Selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Bawa terbang tinggi Garuda. Hai Coach, selamat datang di Timnas Indonesia. Semoga kita bisa sukses bersama. See you soon. Hello Coach John, I am Mauro. I hope to work together soon and I wish you good luck in Indonesia. Ya, itu dia tadi, Nona. Ucapan selamat datang dari para pemain, dan kita tentunya dari Gocek Marco juga ada seluruh kru yang bertugas. Good luck Herman. Semoga era baru timnas lebih ceria. Iya, kita harapkan juru taktik atau strategi timnas yang baru ini bisa meningkatkan level timnas Indonesia, skuad Garuda ke arah yang lebih baik. Level yang lebih tinggi, dan kalau bisa masuk Piala Dunia. Amin. Sekian MTV Sports kali ini, saya Desmana Chandra dan Bro Marco, kami pamit. Kita jumpa lagi di hari Kamis. Yes. Sampai jumpa.